Shalom, selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada hari ini dalam pembelajaran kita. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Untuk itu, persiapkan buku bos. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kembali kami belajar hari ini. Berkati kami, beri kami pengertian, kepintaran, agar kami dapat mengerti apa yang boleh kami dengar dan apa yang boleh kami baca. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, menyayangi hewan dan tumbuhan ya. Dalam tema 2, manfaat hewan bagi manusia bermacam-macam. Misalnya, sapi dapat diambil daging dan susunya. Kemudian domba dapat diambil bulu, dagingnya, dan susunya juga. Ya, perhatikan halaman 90. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Sekarang kamu perhatikan kembali ya. Nah, manfaat domba tadi adalah bulunya dapat dijadikan benang wol, daging domba dimanfaatkan sebagai bahan gulai, sate, dan sebagainya. Selanjutnya halaman 91, kamu perhatikan gambar. Ada teman-teman yang sedang bermain di halaman sekolah. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya sila kedua Pancasila, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, sikap baik yang Benny lakukan. Kalau di rumah, Benny membantu ayah membersihkan kandang ayam. Sedangkan di sekolah, Benny berbuat baik kepada teman-temannya, misalnya membantu teman yang terjatuh, sehingga Benny disenangi banyak teman. Ya. Perhatikan halaman 94. Kamu kemarin sudah mempelajari pertukaran pada penjumlahan. Sekarang adalah pertukaran pada perkalian. Ya. Coba perhatikan soal nomor 1. Titik-titik kali 5 sama dengan titik-titik kali 7. Sifat pertukarannya adalah 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. Nomor 2, coba perhatikan. 9 kali titik-titik sama dengan 6 kali titik-titik. Ada yang tahu? Ya, 9 kali 6 sama dengan 6 kali 9. Demikian sifat pertukaran pada perkalian. Selanjutnya, kamu perhatikan kembali halaman berikutnya, yaitu halaman 95. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Adapun manfaat kuda dan keledai adalah untuk mengangkat beban ya, dan sebagai alat transportasi. Kita dengarkan dongengnya.
Ya, kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Perhatikan dongengnya pada halaman 96. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati kelebihan keledai dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkat sebagian dari beban saya? Saya merasa tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendang kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat ia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Nah, anak-anak, adapun tokoh-tokoh dalam cerita dongeng tersebut ada yang tahu? Ya, kuda, keledai, dan tuannya. Ya, adapun sifat kuda adalah tidak mau menolong temannya, sehingga akhirnya dia yang dibebani dengan beban yang berat karena tadi temannya sudah mati. Iya. Ya, sebagai pesan moralnya adalah bantulah temanmu, orang yang membutuhkan, maka kamu juga akan terbantu. Bantulah orang yang membutuhkan, maka kamu juga akan terbantu. Itu sebagai pesan moralnya. Maka kita harus hidup saling membantu. Iya. Selanjutnya halaman 102. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing. Ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Ya. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Bantu Benny menyelesaikan permasalahannya. Coba perhatikan soal matematika, soal cerita nomor 1. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Ya, 6 kandang dikali 10 domba sama dengan 6 kali 10 sama dengan 60. Jadi jumlah domba dalam kandang ada 60 domba. Yang soal B, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba tiap kandang? Nah, soalnya ada seperti tadi ya, yang kembali ke soal nomor 1A. 6 kali 10 sama dengan 10 kali 6. Ya, hasilnya sama yaitu 60 domba. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Baiklah, sebagai kesimpulannya adalah
Sikap baik menolong teman yang jatuh, menolong teman yang membutuhkan, dan menolong hewan. Pesan dari dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban adalah jika kita membantu orang lain, maka kita akan terbantu. Mari kita tetap saling menolong satu dengan yang lainnya agar kita hidup rukun dan damai. Sampai jumpa pada pembelajaran hari ini anak-anak. Kamu dapat mengerjakan latihan yang diberikan guru kepadamu. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Biarlah kiranya kasih setiamu menolong kami agar kami senantiasa menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, sampai jumpa.